Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan membawa info terbaru di seputar wilayah Tegal dan sekitarnya. Bertepatan pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkenan datang untuk melihat secara langsung posko relawan dan Jogotongo COVID-19 yang berada di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, yakni telah terjadi kenaikan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal, sehingga menempatkan Kabupaten Tegal masuk ke dalam zona merah atau tingkat risiko penularan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengecek langsung kondisi di Kabupaten Tegal, mengaku agak lega setelah tahu bed okupansi ratio, BOR, masih relatif aman di angka 53%. Ada sejumlah daerah yang berstatus zona merah, di antaranya di wilayah Pantura Barat, yakni Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Terkait itu, ia berpesan kepada Forkopimda Kabupaten Tegal untuk melakukan langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus corona. Saya berpesan kepada Forkopimda Kabupaten Tegal agar menggencarkan operasi justisi dan sosialisasi bersama-sama, tidak boleh berhenti, ujarnya. Kemudian, melakukan testing, tracing dan treatment sebanyak-banyaknya. Kita minta testing, tracing gaspol di kabupaten kota di Jawa Tengah. Stok yang ada habiskan. Testing dan tracing ini penting dilakukan sehingga bisa mapping persebarannya di mana dan jumlahnya berapa, tuturnya. Ganjar juga menegaskan, Pemkab maupun Pemkot di Jawa Tengah jangan takut menjadi wilayah berstatus zona merah ketika menggencarkan testing dan tracing. Pemkab-Pemkot tidak usah takut setelah ditesting jadi zona merah. Itu justru kita akan tahu. Jadi testing tracing harus terus dilakukan sebanyak-banyaknya, tegasnya. Bukan hanya itu, ia juga berpesan agar Pemkab Tegal untuk menyiapkan penambahan bed di ruang ICU maupun di ruang isolasi rumah sakit dan isolasi terpusat. Selanjutnya untuk program Jogotongo agar makin ditingkatkan, warga Tegal terkenal dengan guyup rukunnya, saling bahu-membahu menolong pada tetangga yang sedang tertimpa musibah, ungkap Ganjar. Forkompimdanya bagus, kompak. Ini Pak Wakil tadi juga sudah sampaikan ya, komplit dari Dinkesnya juga sudah sampaikan. Belum ada BOR yang sampai 100%, tapi kontingensi plan-nya siap. Tadi Pak Dandim juga sudah sampaikan, seandainya terjadi situasi yang darurat, teman-teman saya minta untuk menyiapkan sejak sekarang ini. Mana rumah sakit yang bisa di-extend, ya, tempat tidurnya, caranya bagaimana. Kalau itu sulit harus komunikasi ke siapa, maka tadi Kadinkes sudah kita siapkan agar komunikasi nanti dengan provinsi, sehingga nanti kita bisa membantu dengan cepat. Tapi lagi-lagi tidak bisa kita hanya menyiapkan dari sisi hilir, tapi hulunya di masyarakat disiapkan. Edukasinya nggak pernah berhenti, sosialisasi, prokesnya, cerewet pokoknya. Rumusnya cerewet itu, ya. Cerewet keliling-liling terus kemudian ngomong, TNI Polri udah siap, Babinsa, Babin Kaptimas. Oh itu Banser, ada Banser ya? Yuk. Siapa kita? Siap itu. Masalah info mungkin ada instruksi Instruksinya sekarang karena sudah merah, PTM. Ya, PTM-nya dicek betul dengan PPKM Mikro, data epidemiologisnya dipakai. Yang zona-zona dalam mikronya itu merah, jangan dulu pelaksanaannya. Selebihnya sebenarnya tinggal mencatat saja. Kan ini ada contoh Jogotongo yang cukup bagus ini. Posko relawannya ada di sini. Suplai makanan dari masyarakat bagus, bahkan dari luar warga Tegal yang di luar ya. Yang di luar ternyata membantu mengirimkan logistik, uang dan sebagainya. Menurut saya ini gerakan yang bagus. Ya, nanti ormas-ormas juga ikut ya. Amin. Banser ikut ya. Ikut sosialisasi bareng-bareng begitu sehingga bisa berjalan ya. Itu yang murin-murin ini BPBD Bapak. Ya, BPBD juga bisa berjalan. Gitu ya. Oke, ya makasih semuanya. Yuk. Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardi saat mendampingi Gubernur mengatakan, jumlah pasien COVID-19 di Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang saat ini sejumlah 76 orang. 6 orang dinyatakan meninggal, 3 orang dirawat di rumah sakit dan 67 isolasi secara mandiri. Adapun untuk bantuan sosial diberikan secara rutin bagi yang isolasi mandiri, ungkap Ardi. Selanjutnya Ardi menyampaikan masih ada bed kosong, ICU juga masih tersedia. Selain itu, pelaksanaan PPKM Mikro dan Jogotongo di daerahnya juga berjalan optimal. Masing-masing desa telah membuat posko-posko PPKM Mikro sebagai upaya penanganan. Kami di backup oleh TNI Polri,
semuanya bekerja bersama-sama. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota tetangga untuk saling membantu kalau ada lonjakan. Mereka menegaskan siap bantu. Termasuk kami juga sudah meningkatkan vaksinasi, ujarnya di Posko Jogotongo Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Saat ini yang masih positif itu ada 70, ya, 3 dirawat di Rumah Sakit Susilo, 67 ada di sini isoman. Tapi total 119 kecamatan. Satu kecamatan. Ya, kalau totalnya 76. Kumulatif 76, yang sekarang masih positif ada 70, kemudian 3 di Susilo, 67 isoman di Sudi. Yang meninggal 6. Itu tadi disampaikan Pak Gubernur, maksudnya siap-siap itu Tegal harus siap-siap itu siap-siap lockdown. Oh bukan. Jadi gini, melihat pelajaran dari Kudus, itu kenaikannya itu ekstrim, sangat cepat, ngetrel tadi bahasanya. Nah, jangan sampai kita terjadi itu. Tapi andai kata terjadi, maka kita harus menyiapkan diri. Nah, supaya tidak ngetrel seperti itu, makanya kemarin kita ada gerakan Kabupaten Tegal giat bangkit melawan corona COVID-19. Kenapa ada kegiatan itu? Giat bangkit ini adalah supaya tidak terjadi kenaikan yang tajam itu, supaya walaupun ada kenaikan, naikannya pelan-pelan, mencegah penularan. Ya, dan mencegah penularan. Tapi untuk logistik sudah disiapkan juga Pak? Untuk bantuan sosial. Kalau bantuan sosial kan kita rutin, ya, Pak ya. Dari Bansos kemarin juga. Bansos baru. Sudah mulai kita. Itu 54 atau beras 20 kilo. Demikian sahabat info terbaru kali ini, dengan kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengecek secara langsung Posko Jogotongo di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Tetap waspada dan tetap ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, semua demi kebaikan kita bersama. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.